Ada hal menarik pasca KPK menjaring Romi dalam kasus jual beli jabatan Kementerian Agama. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD melalui media sosial Twitternya menulis status, "As I told you that night," seperti yang saya katakan padamu pada malam itu. Kepada tim Inside Story, Mahfud menyatakan bahwa sudah sering memperingatkan Romi akan potensi kasus hukum yang menimpa mantan ketum P3 tersebut. Prof. Mahfud, ini kita berbicara mengenai Romi yang tersandung kasus suap jual beli jabatan di Kemenak. Anda sebelumnya kan pernah mencuit yang kira-kira bunyinya ini hanya masalah waktu. Itu sebenarnya apa, Prof? Maksudnya, Prof? Karena saya sudah tahu kalau dia punya sudah dijejak oleh KPK. Oke. Udah lama kok dijejak itu karena cerita-cerita tentang penyalahgunaan kekuasaan politik ke birokrasi itu kan sudah lama dan sudah banyak orang yang lapor. Itu satu. Dan itu sebabnya saya katakan Anda sudah punya kasus di KPK. Nah, kasus di KPK itu bukan KPK membocorkan kepada saya membaca berita bahwa nama dia ada, selalu disebut di sidang pengadilan, kemudian ada di berita di media, kemudian ya saya lihat daftar di KPK siapa yang dipanggil hari ini dan sebagainya. Nah, saya berkesimpulan bahwa itu penjejakan yang saya beritahu ke dia. Berarti Anda sebenarnya sudah memperingatkan ke Romi? Iya. Bagaimana ceritanya saat itu, Prof? Anda bertemu Romi, berbicara langsung mengenai... Iya, jadi sesudah kira-kira tanggal 14 apa 15 Agustus gitu ya, sesudah rame-rame soal pencalonan presiden itu, dia ngomong agak tidak benar, ya, setengah ngejek gitu ya. Akhirnya saya beri SMS dia, Rom, jangan ngomong sembarangan le. Anda punya kasus di KPK, titik ya. Saya tambah dengan WA berikutnya, maaf tadi itu saya kirim kepada Romli gitu. Kalau saya tidak jelaskan pura-pura ke Romli kan saya bisa dituntut apa kan gitu. Itu ke Romli, tapi dia merasa menanggapi serius gitu. Menanggapi serius, Prof, ini ada kesalahpahaman, saya minta maaf, minta bertemu. Oke, nanti kita bertemu. Kapan, Prof? Kan saya masih di Jogja, besok saya mau ke TV juga ngomong sama kamu. Sebelum Prof ke TV, saya ingin bertemu dimanapun gitu. Enggak, saya bilang, saya mau ngomong ke TV dulu karena kamu kan ngomong ke TV, saya bilang. Ngomonglah saya di TV bahwa saya tahu dia punya kasus gitu. Nah, karena saya ngomong di TV, lalu saya dipertemukan oleh Suharso Monoarfa di Hotel Dharma Wangsa. Udahlah, nggak usah ribut-ributan sama saudara gitu. Oke, saya setuju, saya bilang. Dia sudah ngomong di TV, saya ngomong di TV, sekarang mari tabayun. Gitu. Bertemulah di Hotel Dharma Wangsa. Lalu saya ditanya, apa betul Romi punya kasus? Iya, dari mana? Saya tahunya dari KPK gitu. Jadi saya bukan melapor, tapi saya tahu dari KPK bahwa nama itu sudah ada gitu. Nah, itu saya beritahu. Jadi ini kalau jalannya terus seperti ini hanya tinggal waktu aja saya bilang. Karena ini sudah dijejak, bilang gitu aja saya. Artinya Anda sudah mengetahui dari KPK langsung bahwa ada nama Romi dalam bidikan KPK. Artinya apakah memang Romi sudah dibidik dari jauh-jauh hari begitu? Saya kan sudah dipanggil. Tapi dalam kasus yang berbeda? Pokoknya itu urusan materi perkara nanti di pengadilan. Sudah dipanggil kan, sudah beberapa kali juga. Masuk di pengadilan juga masuk kan, di dakwaan terhadap terdakwa disebut peran Romi. Nah, ini udah dijejak pasti. Kemudian saya juga punya data-data informasi tentang campur tangan ke birokrasi. Dari mana Anda mau tahu itu? Banyak lah. Nanti saya ada laporan juga ke Anda? Dan itu udah dilaporkan, justru KPK tahu itu, makanya dibuntuti. Anda mendapat laporan, lalu kita tahu bahwa Romi tidak memiliki jabatan di Kementerian Agama, Prof. Namun ada Menteri Agama yang juga dari P3, Lukman Hakim, bahwa apakah memang ujungnya ke sana juga atau seperti apa, Prof? Pasti, karena KPK udah menjejak dua subjek, satu Kementerian Agama, satu Romi sebagai anggota DPR, kan sudah pasti itu hubungannya.
pengaruh politik terhadap birokrasi. Nggak bisa ditafsir lain apa coba hubungannya? Oke. Iya kan? Artinya Menteri Agama tidak berdaya begitu? Iya, menurut saya iya. Karena Menteri Agama pun sudah saya beritahu. Oh, Anda sudah Sudah. Apa yang Anda katakan waktu Saya itu? beberapa kali, Mas ini ada begini loh, saya bilang. Ada misalnya orang terpilih, tiba-tiba diganti orang luar. Terus ini terpilih tapi nanti kira-kira nggak diangkat karena sudah terpilih loh. Sampai menang di pengadilan, nggak diangkat juga. memang Menteri Agama juga tidak dapat berbuat apa-apa dengan campur tangan Romi yang sebagai ketua umum gitu. Itu kesimpulan saya. Oke. Nyatanya juga begitu. Semua ikut yang berkembang di luar, gerakan-gerakan orang yang mengatasnamakan partai ini kemudian dikerjakan oleh birokrasi dan itu yang terjadi. Artinya itu kan nanti akan dibuktikan oleh KPK. Betul. Tapi di sini peran Romi berarti hanya perantara atau seperti apa, Prof? Bukan pengantara dong. Penerima suap. Kita tidak bicara suapnya dulu. Oke. Pelanggaran birokrasi itu kan ini suap itu hukum pidana ya. Ya. Kalau pelanggaran birokrasi itu hukum administrasi negara. Oke. Iya kan? Menerima suapnya itu udah pasti karena udah tangkap tangan. Betul. Apalagi kok masih ditanyakan udah pasti menerima suap. Tetapi aktor intelektual dari ini siapa itu KPK pasti sudah tahu cara membuktikannya. Artinya Romi juga memang jelas tidak main sendiri begitu ya? Oh pasti. Ada, saya kira yang patut dicurigai itu yang ngerjakan itu kan sekjen dan kepala biro kepegawaian. Oke. Itu kan yang paling menentukan sebelum tahap akhir lewat biro kepegawaian lalu sekjen lalu menteri, ya kan? Betul. Nah kalau mainnya misalnya sekjen ini birokrasi, ya kan? Nanti akan dibuktikan di pengadilan, gitu aja. Oke, Prof, ini banyak juga yang akhirnya mengaitkan dengan pemilihan cawapres kemarin, Prof. Anda dengan Romi yang ada bersih tegang lah dengan yang tadi sempat Anda ceritakan. Bagaimana, Prof? Anda Memang iya. Kan sudah saya ceritakan tadi. ada yang menilai justru bahwa Anda yang melaporkan Romi ke KPK begitu, Prof? Enggak, untuk apa saya ngelaporin? Saya sudah bilang saya tahunya tuh dari KPK. Nggak perlu, KPK tuh lebih tahu dari saya. Yang lapor tuh orang-orang kanwil, orang-orang di bawah itu loh. Oke. Untuk apa saya ngelapor-lapor ke KPK? Bahwa saya sering ke KPK sehingga lebih tahu dari orang lain itu iya, bukan karena diberitahu secara resmi kan. Kalau kita ke sana ada wartawan ya kan, Pak ini Romi begini, pas di situ ngobrol di depan, ini siapa yang dipanggil hari ini, apa kasusnya kan lebih muncul. Lalu saya sering ngisi pengajian di sana, sering ceramah di KPK, sering diskusi, nggak pernah secara khusus memberitahu tentang kasusnya Romi, tapi saya tahu. Merespon gelombang pertanyaan terkait dugaan pusaran pelanggaran birokrasi dan hukum di Kementerian Agama, kementerian yang pernah tersangkut kasus dana haji tersebut pun angkat bicara. Sempat minta maaf terbuka, Kemenak berjanji akan memperbaiki birokrasi di kementeriannya. Keterangan dari KPK ini bukan kali pertama penyerahan uang terhadap Romi, Pak Soleh. Ya. Apa keterangan dari Romi yang disampaikan pada tim kuasa hukum?